Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rifana dari kelas 3 dan 4 Elektronika A dengan NRP 2120630. Sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja. Yang pertama, apa itu definisi KDK? KDK atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Ketika bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Yang kedua, apa definisi penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, atau sama dengan bisa diartikan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Ketika dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan atau sinar, getaran, kelembapan udara, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet, kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Faktor risiko akibat kerja. Yang pertama ada kelemahan fisik. Kelemahan fisik terdapat beberapa. Yang pertama, kebisingan dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sampai dengan non-induced hearing loss. Yang kedua, radiasi atau sinar radioaktif dapat mengakibatkan kelainan darah dan kulit. Yang ketiga, suhu udara yang tinggi dapat mengakibatkan heat stroke, heat cramps, atau hyperperexia. Sedangkan suhu udara yang rendah dapat mengakibatkan frostbite, trench foot, atau hipotermia. Keempat, tekanan udara yang tinggi dapat mengakibatkan Cushing disease. Yang kelima, pencahayaan yang tidak cukup dapat mengakibatkan kelelahan mata. Pencahayaan yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Dua, golongan kimia. Golongan kimia terdapat beberapa. Yang pertama, debu dapat mengakibatkan pneumoconiosis. Yang kedua, uap dapat mengakibatkan metal bumi fever, dermatitis, dan keracunan. Yang ketiga, gas dapat mengakibatkan keracunan CO dan H2S. Yang keempat, larutan dapat mengakibatkan dermatitis. Yang kelima, insektisida dapat mengakibatkan keracunan. Tiga, golongan infeksi. Terdapat beberapa di antaranya. Yang pertama, antraks. Yang kedua, brucel. Yang ketiga, HIV atau AIDS. Yang keempat, golongan fisiologis. Dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang kurang baik, salah cara melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. 5. Golongan mental dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan pekerjaan yang monoton yang menyebabkan kebosanan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01 garis miring Men garis miring 1981 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 garis miring 1993 terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama, asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal berada dalam proses pekerjaan. Yang kedua, alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Yang ketiga, kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Yang keempat, penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik atau kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi, atau saraf tepi. Yang kelima, penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi yang mengion, dan lain-lain. Di sini terdapat undang-undang yang terkait dengan penyakit akibat kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di sini undang-undang ini mengatur tentang pengaturan keselamatan kerja untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016. Di sini, peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan kesehatan kerja yang harus diberikan oleh perusahaan untuk menjaga kesehatan pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15 garis miring Men garis miring 6 garis miring 2012. Ini mengatur tentang cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh perusahaan kepada pemerintah. Yang terakhir terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ini Undang-undang ini mengatur tentang hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini terdapat kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi periode 2019 sampai 2021. Ini dapat dilihat pada tahun 2019 terdapat
jumlah kecelakaan kerja sebanyak 15.486, untuk penyakit akibat kerja sebanyak 48 di tahun 2020, sebanyak 6.037, untuk penyakit akibat kerjanya terdapat 81. Pada tahun 2021 terdapat jumlah kecelakaan kerja 7.258, untuk penyakit akibat kerjanya terdapat 6 orang. Di sini terdapat beberapa tipe kecelakaan kerja. Untuk tipe kecelakaan kerja A, terbentur, pada umumnya menunjukkan kontak atau bersinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang menyebabkan tergores, terpotong, tertusuk, dan lain-lain. Untuk tipe kecelakaan kerja B, terpukul, pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang, dan lain-lain. Untuk tipe pekerjaan C, tertangkap pada dalam dan di antara benda, atau terjepit, tergigit, tertimbun, dan tenggelam, dan lain-lain. Untuk tipe kecelakaan kerja D, jatuh karena ketinggian yang sama. Untuk tipe kecelakaan kerja E, jatuh karena ketinggian yang berbeda. Untuk tipe kecelakaan kerja F, tergelincir. Untuk tipe kecelakaan kerja yang G, terpapar, atau pada umumnya tergantung pada temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, dan cahaya. Untuk tipe kecelakaan H, menghisapkan, penyerapan, atau menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan ataupun kulit, yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain. Untuk tipe kecelakaan kerja I, tersentuh aliran listrik. Untuk tipe kecelakaan kerja J, dan lain-lain. Ini dapat dilihat sendiri pada tabel yang telah saya tampilkan. Terdapat sebanyak beberapa ribu kasus atau beberapa ratus kasus yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2021. Yang berikutnya, data kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja program YKK BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sektor usaha tahun 2019 sampai 2021. Di sini yang pertama terdapat aneka industri dengan persentase 22,3% dengan total jumlah 148.617. Yang kedua terdapat industri energi, telekomunikasi, dan transportasi. Yang ketiga terdapat industri barang komunikasi. Yang keempat terdapat industri dasar dan kimia. Yang kelima terdapat industri keuangan dan investasi. Yang keenam perdagangan dan jasa. Yang ketujuh industri pertambangan. Yang kedelapan industri pertanian, perikanan, perkebunan, dan perhutanan. Yang kesembilan industri properti dan real estate. Yang ke-10 industri yang lainnya. Di sini terdapat jumlah total pada tahun 2019 sebanyak 210.789. Untuk tahun 2020 sebanyak 200.021.740, yang pada tahun 2021 terdapat sebanyak 234.370.000, untuk dengan total jumlah sebanyak 666.899.000. Sumber dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022. Untuk pencegahan dari penyakit akibat kerja terdapat beberapa. Yang pertama, peningkatan kesehatan atau promosi, misalnya penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, pengembangan kepribadian, perusahaan yang sehat dan memadai, rekreasi, lingkungan kerja yang memadai, penilaian perkawinan dan pendidikan seksual, konsultasi tentang keturunan, dan pemeriksaan kesehatan periodik. Yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi, hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, kacamata kerja, masker, penutup telinga, earmuff atau earplug, baju tahan panas, sarung tangan, dan sebagainya. Diagnosis atau deteksi dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi.
Yang keempat, membatasi kemungkinan cacat atau disability limitation. Misalnya, memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna, dan pendidikan kesehatan. Yang kelima, pemulihan kesehatan atau rehabilitation, misalnya rehabilitasi dan mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat. Sedapat mungkin, perusahaan mencoba menempatkan karyawan-karyawan cacat di jabatan yang sesuai. Yang kelima, keenam, menyingkirkan atau mengurangi risiko pada sumbernya, misalnya menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya. Yang terakhir, mengurangi risiko dengan pengaturan mesin atau menggunakan EPDB, serta menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Menyediakan, memakai, dan merawat alat pelindung diri atau APD. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.